Ya, kembali lagi bersama Peduli Klaten Channel. Bersama saya Ansori dan masih dengan dua narasumber kita, Mas Heri Wahyudi, juga Pak Sugiarto. Jadi dari penelusuran atau dari aktivitas yang sudah dilakukan, itu ada nggak kira-kira yang mungkin cerempet-cerempet atau justru tertulis jelas gitu nama Klaten misalnya. Kira-kira terus kemudian kita menjadi kota Klaten. Ya, terima kasih. Kami mencoba menawarkan sebuah nama yang mungkin sebenarnya sudah familiar bagi para pegiat sejarah itu ya. Jadi daripada cuman ada dua nama mungkin dari Melati atau Kelati, saya mencoba menawarkan sebuah nama baru namanya Pikatan. Pikatan. Betul. Jadi Pikatan ini kalau dibilang usia pasti sangat tua, karena itu disebut di prasasti yang sangat terkenal yang menceritakan tentang silsilah raja-raja Mataram kuno. Jadi nama prasasti Wanua Tengah itu menyebutkan ada kata Bihara di Pikatan. Itu dibangun antara tahun 717 Masehi hingga tahun 746 Masehi. Jadi pendiriannya antara tahun itu. Nah, itu udah menyebut kata Bihara I Pikatan. Jadi prasasti tersebut karena Bihara I Pikatan itu berdasarkan juga dari penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta itu menyebut letaknya di wilayah Klaten sekarang ini. Atau mungkin lebih spesifik Mas, letaknya di mana? Jadi diperkirakan itu di sekitar dataran Kewu, dataran Prambanan gitu. Dataran Prambanan. Prambanan, tapi yang sebelah timur Kali Opak, bukan yang sebelah barat Kali Opak. Jadi masih wilayah administrasi Klaten gitu, secara geografis. Jadi nama Pikatan ini kan sudah tua. Itu secara pengucapan itu sangat mungkin itu sudah bisa berganti ya itu, apalagi ribuan tahun disimilasi bahasa tersebut gitu. Cuman apabila dalam sekarang ini ada daerah lain yang mungkin mengedepankan juga ada nama Pikatan, misalnya di daerah Kediri atau Blitar, saya pernah baca itu Pikatan ya. Karena pertanyaannya di daerah Pikatan tersebut ada enggak biharanya? Kalau di Klaten saya bisa buktikan bihara, banyak bihara, termasuk prasasti Abayana menyebut kata bihara tadi itu. Dan bihara di Pikatan itu juga sama Balai Arkeologi ditetapkan di daerah Prambanan Klaten. Dan di sana banyak bihara, kita bisa sebut ada namanya bihara Plausan. Tadi Plausan ini tadi Buddha, berbentuk bihara karena dia tingkat gitu. Jadi tempat belajar para biksu itu bihara. Candi Sewu juga bihara juga, dia kan candi Buddha. Bihara kan identik dengan Buddha. Kita banyak bukti itu. Dan mungkin Klaten itu yang paling banyak itu tempat biharanya di tanah Jawa khususnya. Pikatan itu sebuah nama orang, sebuah nama tokoh atau apa itu Mas? Yang sesuai dengan tulisan prasasti. Baik, terima kasih. Jadi Pikatan itu nama wilayah atau nama daerah. Nama wilayah ya, nama wilayah. Jadi nama tempat bukan nama orang. Jadi kalau ada istilahnya nama Rakai Pikatan itu sebutan penguasa di wilayah Pikatan. Jadi dia belum punya nama. Jadi cuman Rakai Pikatan. Jadi seorang penguasa yang berada di wilayah Pikatan. Cuma itu saja itu. Seperti Bupati Klaten atau Camat. Nah, betul. Kayak jadi gitu, seperti Bupati Klaten. Belum ada namanya siapa. Sama Rakai Pikatan. Jadi Bupati Pikatan. Saya anggap seperti itu biar gampang. Tadi apa nama prasastinya? Jadi prasasti Wanua Tengah 3, biarpun prasasti tersebut itu dikeluarkan pada tahun 908 Masehi, tapi karena dia berisi silsilah raja, otomatis yang mengeluarkan juga raja. Secara keabsahan dia, legalitas, otomatis sangat legal. Karena apa? Dia kan raja. Otomatis kan data-datanya valid itu. Sama mungkin kalau raja-raja sekarang, mungkin raja-raja Yogyakarta, Surakarta mengeluarkan seperti itu kan silsilahnya kan pasti runut itu, sama itu. Jadi kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan lah itu menurut saya. Selain tadi menceritakan silsilah raja, mungkin ada cerita lain yang tersirat di balik prasasti tersebut atau prasasti-prasasti yang mengiringinya. Sekali lagi kaitannya dengan
Klaten baik secara kewilayahan maupun secara kesejarahan. Ada mungkin Mas. Jadi kalau di prasasti Wanoa Tengah itu karena itu silsilah raja dan itu yang difokuskan itu sebenarnya biharanya tadi. Kenapa sebuah bihara itu yang tanah kerajaan? Jadi Haji Wanoa Tengah itu kan, haji itu kan tanah kerajaan itu. Jadi itu kenapa dicabut terus ditetapkan lagi? Nah itu kan sesuatu yang ada di Klaten itu yang sesuatu yang ada di Pikatan itu dari dulu itu mengundang perhatian para raja-raja Mataram kuno. Jadi silih berganti saling mencabut haknya, terus menetapkan lagi haknya, seperti itu terus itu. Jadi itu kan sesuatu yang menarik di tanah Pikatan zaman dulu itu. Apa bisa diasumsikan begini? Jadi Klaten itu Pikatan dalam konteks zaman dahulu itu sebetulnya wilayah atau daerah yang punya banyak nilai lebih, baik itu sumber alamnya atau secara geografisnya atau apa, sehingga tadi disebutkan, kalau penangkapan saya sih ya mungkin salah, bisa saja salah, ada semacam apa, rebutan atau apa maksudnya. Jadi sangat dimungkinkan wilayah Pikatan ini memiliki nilai yang sangat tinggi bagi raja-raja Mataram kuno. Jadi perlu dicatat, ini memiliki sesuatu yang sangat berarti bagi para raja-raja Mataram kuno yang menguasai Jawa pada saat itu, pada kurun waktu abad ke-7 sampai dengan abad ke-10 sebelum berpindah ke Jawa Timur. Itu sangat berarti Pikatan itu. Terbukti dengan itu tadi, semacam dalam tanda kutip konflik pencabutan dan penetapan hak lagi itu. Nah tentunya sebagai warga Klaten kita harus bangga. Kenapa tanah Klaten ini dipilih oleh para raja-raja Mataram kuno, bukan para camat Nun Sewu ini, bukan para kepala desa zaman dulu, tapi para raja. Jadi sangat dimungkinkan juga pusat kota raja Mataram kuno itu ada di Klaten. Banyak sebenarnya sumber-sumber yang menyebutkan pusat pemerintahan kota raja Mataram kuno itu juga di Klaten. Ya, sebelum dilanjut nanti biar bikin penasaran gitu kan. Saya ke Pak Sugi. Dari cerita singkat yang disampaikan Mas Hari tadi, kira-kira apa yang bisa ditangkap? Nah, ini kan secara kesejarahan tadi sudah disebutkan prasastinya, bahkan angka tahunnya, terus kemudian nanti akan juga dijelaskan secara kewilayahnya, batas wilayahnya, potensinya, terus juga namanya, bahkan tadi ini sebuah wacana baru dan saya pribadi sih agak masuk akal ketika Pikatan menjadi Klaten gitu. Apa Pak Sugi yang bisa diharapkan dari cerita ini, terutama untuk Klaten masa sekarang ya? Ya, jadi kalau kita berpijak dari apa yang dipaparkan oleh Mas Hari dan kemudian kita dihadapkan dengan keberadaan 216 tahun ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa kemana yang 1000 tahun itu? Ya, kemana yang 1000 tahun? Mengapa kita lebih melihat pada konteks kekuasaan kolonial daripada melihat kepada sejarah leluhur kita sendiri? Kalau konteks 216 itu dasarnya apa sih Pak? Yang sesuai Pak Sugi tahu? Dari apa yang kami baca itu kan ada beberapa yang menjadi rujukan, paling tidak ada 3, tapi kemudian dari 3 itu diambil 1 bahwa hari jadi Klaten itu diambil dari pendirian benteng Angelenburg yang ada di Klaten pada tanggal 28 Juli 1804. Itu tercantumnya di mana? Kalau ini sudah diperdakan ya, jadi di peraturan daerah berarti gitu? Iya, di peraturan daerah nomor 12 tahun 2007. Bahkan itu juga ada apa ya, catatan-catatan yang sebenarnya Klaten ini ada cerita-cerita kuno, manuskrip kuno dan kolonial, tapi mengapa yang dipakai adalah kolonial. Lah, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Gus
Ansori tadi, dari apa yang dipaparkan oleh Mas Hari, ya kami terutama di pegiat sejarah sekaligus sebagai orang yang berkecimpung dalam pendidikan sejarah, ada baiknya kalau pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Pemkab, terutama pemerintah kabupaten, itu untuk melakukan pengkajian lagi, pengkajian terhadap sumber-sumber yang terkait dengan sejarah awal dalam tanda petik Klaten saat ini. Sehingga apa? Bukan pembenaran dari sebuah legitimasi kekuasaan yang berjalan, tetapi memang satu kebenaran dari sebuah proses perjalanan kehidupan suatu masyarakat yang dikenal dengan nama Klaten. Mengingat apa? Klaten ini adalah besar. Klaten ini adalah besar. Kenapa saya katakan besar? Mas Hari mengatakan sudah menjadi incaran raja. Termasuk incaran kolonial juga berarti kan, iya, incaran Belanda. Termasuk gitu kan? Incaran Klaten kolonial. Secara wilayah tentu tidak atau bukan sesuatu yang sepele ketika mulai dari zaman raja-raja kuno sampai Belanda sendiri mengincar Klaten, bahkan sampai mendirikan benteng gitu kan. Pasti ada sesuatu yang ingin diraih, direbut dan diamankan dari Klaten sendiri gitu. Ya, betul. Jadi kalau terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Mas Hari tadi, memang saya mendorong untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam, mengingat Klaten memiliki potensi yang luar biasa. Oh, betul ya. Iya. Jadi ini semoga nanti juga didengar, dilihat dan semoga diperhatikan, karena pengkajian sejarah masih sangat dimungkinkan, dan sebuah peraturan daerah pun juga sangat dimungkinkan ketika ada kajian-kajian, temuan-temuan atau hal-hal yang dirasa lebih kuat, lebih penting dan seterusnya. Apalagi tadi di awal Mas Hari sempat menjelaskan ada beberapa kota daerah di Salatiga, di Surabaya itu tidak melulu harus mencantumkan nama kota secara khusus gitu, tapi secara kesejarahan, letak prasasti dan lain sebagainya. Saya ke Mas Hari lagi terkait dengan berbagai prasasti atau bukti-bukti kesejarahan berupa apa saja lah. Itu Klaten sendiri mungkin bisa digambarkan saat itu seperti apa? Tentu sekali lagi dari bukti-bukti yang bisa terbaca gitu. Dulu seperti apa, terus kaitannya dengan wilayah sekitar mungkin itu seperti apa gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas Hari. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari gambaran prasasti dan bukti peninggalan yang sekarang masih kita bisa nikmati itu, tanah Klaten ini sangat-sangat dimungkinkan sebagai pusat kota raja kerajaan Mataram kuno yang menguasai tanah Jawa pada itu. Dibuktikan dengan apa? Kita melihat ada Candi Prambanan yang sekarang masuk wilayah Jogja, Nun Sewu, ada Candi Sewu, ada Candi Plausan. Ketiga candi tersebut adalah candi kerajaan. Sekali lagi itu candi kerajaan. Candi kerajaan. Candi kerajaan. Gugusan seperti itu candi kerajaan. Semua ahli arkeologi mengakui itu. Yeah. Dengan demikian pusat kerajaan sangat dipastikan dekat dengan candi kerajaan. Jadi raja tidak mungkin melakukan pemujaan di candi desa. Oh, iya. Zaman Hindu-Buddha itu kasta sangat berlaku. Yeah. Kalau sekarang mungkin ya sudah berkurang ya itu. Yeah. Tapi zaman Hindu-Buddha itu sangat berlaku. Jadi orang-orang yang beribadah, yang boleh beribadah di candi-candi kerajaan, ya hanya khusus orang-orang kerajaan saja. Kecuali mungkin untuk perayaan hari-hari yang dianggap perayaan yang melibatkan rakyatnya seperti itu. Jadi dengan adanya candi-candi kerajaan di tanah Klaten sampai sekarang yang masih bisa kita nikmati itu, ya otomatis daerah-daerah sekitar ya kemungkinan sangat kecil kalau
di daerah-daerah lain itu juga ada. Karena selama ini candi kerajaannya ada di Klaten. Kalau mereka menganggap ada pusat kerajaan di daerah-daerah selain Klaten, ya harus dibuktikan itu ada enggak tempat peribadahannya, karena orang zaman dulu itu sangat religius sekali. Mereka itu membangun candi itu untuk memupuk pahala itu. Semakin besar candi, ya itu semakin pahala banyaknya itu. Jadi semakin berat batu yang dipakai pun seperti itu dia semakin banyak pahalanya. Itu ada di filosofi Buddha seperti itu. Kalau tadi kalau dikatakan kemungkinan kecil letak kerajaan itu di luar wilayah Klaten yang ada sekarang. Gambaran wilayah sekitar Klaten yang dekat dengan Klaten lah, itu ada nggak cerita-cerita semacam di tulisan prasasti misalnya? Ya kita anggap aja tetangga yang terdekat ini juga Nun Sewu juga untuk warga Yogyakarta itu. Misalnya kalau Yogyakarta itu dianggap sebagai pusat kerajaan Mataram kuno, saya membantah. Ya karena apa? Itu tadi yang pertama karena ya candinya aja di Klaten, kenapa kerajaannya di sana? Yang kedua, saya ada prasasti Salimar. Prasasti Salimar itu ada 6 berupa prasasti Linggapatok. Jadi yang ditemukan mulai dari daerah Piyungan sampai dengan Nanggulan, Kulon Progo, itu sejajar garis lurus itu menceritakan sebuah hutan Salimar. Itu prasasti berangkat tahun 880 pada masa pemerintahan Raja Rakai Kayuwangi gitu. Jadi anaknya Rakai Pikatan itu jadi menetapkan sebuah tanah hutan itu yang dijadikan tempat untuk memelihara dan berburu binatang yang binatangnya itu dikonsumsi untuk raja. Dan ini saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Dr. Ibu Darmo Sutopo. Jadi beliau arkeolog, dosen UGM, tentu secara kualitas juga bisa dipertanggungjawabkan. Hanya ingin aksen atau penegasan tadi. Ada prasasti atau prasasti Salimar berbentuk Linggapatok ya. Itu bentangannya mulai dari Piyungan sampai dengan Nanggulan Kulon Progo. Jadi prasasti ditemukan ada di Piyungan, terus ada di Demangan, terus di daerah saya lupa pokoknya di daerah sepanjang itu jalan Solo Jogja yang sekarang itu membentang lurus itu sampai ke Nanggulan Kulon Progo sana itu. Dan itu batasan batas hutan betul. Itu tadi ada 2 desa yang masuk di wilayah hutan Salimar tersebut. Yang satu itu desa Kandangan yang di sebelah timur di dekat Demangan itu sampai sekarang masih ada desanya itu. Jadi itu dulu desa di tengah hutan yang khusus untuk memelihara itu. Jadi tukang-tukang jagalnya itu. Yang kedua desa Pakuani. Kalau Pakuani toponimnya sekarang belum bisa ditemukan di daerah mana. Terdeteksi. Betul itu. Kembali ke Pak Sugi. Jadi memperkuat tadi yang disampaikan Pak Sugi. Kira-kira bisa nggak ini versi Pak Sugi ini dari apa yang disampaikan Mas Hari ini, kira-kira kalau disusun menjadi sebuah kalimat sederhana gitu yang ingin disampaikan terutama tadi melanjutkan tadi pemerintah Klaten saat ini, itu apa Pak Sugi? Agak mengulang dan mungkin ini sebagai aksen sih, penegasan, lebih ke penegasan. Ya, yang jelas kemauan dari pemerintah kabupaten untuk bersikap terbuka, mengingat dalam hal ini ya kalau terkait dengan cara kan ada komunikasi, ada kerjasama, nah, kemudian ada pemikiran kritis dan ada kreatif inovatif. Nah dari 4 hal ini kan seharusnya kalau pemerintah kabupaten ini bisa menangkap apa yang saat ini kita tampilkan atau kita sampaikan begitu, mestinya mulai menyadari lah usaha atau langkah apa yang tepat untuk kembali melihat tentang pengkajian terhadap keberadaan Klaten ini. Nah, pentingnya apa itu Pak? Jadi ini kan sudah ada penetapan 216 tahun kalau di angka tahun 2020 kan, dan itu sudah ada dasar, tentu saya yakin ada pertimbangan tersendiri. Kenapa pentingnya apa sih kemudian kita harus menggali sejarah lagi?
pentingnya adalah menunjukkan suatu kebenaran pertama. Yeah. Kebenaran kepada siapa? Yang jelas kepada yang sekarang ini ada. Klaten sendiri tentu. Iya, kebenaran terhadap Klaten ini sendiri. Soalnya apa? Kalau ini dibiarkan, ya, tidak ada pengkajian lagi, ya percuma. Klaten yang besar ini sampai besok ya hanya monoton seperti ini. Malah kemungkinan akan semakin merosot. Jadi tetap secara kacamata sejarah itu, kalau saya bahasakan gini, kacamata sejarah menjadi salah satu penentu ya. Mungkin kalau kita kontekskan dalam visi sebuah kota itu, penentu salah satu visi misi pembangunan atau mungkin lompatan gitu, Pak Sugi. Jelas. Karena apa? Dengan mengetahui kebenaran sejarah akan kotanya, berarti juga memberikan warisan kebenaran kepada generasi-generasi yang akan datang begitu. Iya, oke lah. Ini salah satu harapan ya. Toh faktanya bahwa saat ini sudah ada penetapan hari jadi lah, hari lahir atau apa istilahnya, dimulai dari sejak 28 Juli 1804 ya. Kalaupun toh nanti dengan berbagai pertimbangan tetap itu yang dijadikan dasar, mungkin perlu menjelaskan bahwa Klaten tidak hanya terhenti di situ. Mungkin itu hanya satu bagian sejarah, mungkin gitu kan. Satu bagian sejarah dari Klaten, mungkin gitu kan. Ya, pemerintah harus berani menjelaskan secara transparan. Karena saya melihat dari pengangkatan penggunaan benteng Angelenburg ini masih ada hal-hal yang kalau diperhatikan itu belum terkuak. Sebelum ke situ, sepengetahuan Pak Sugi, yang benteng tadi disebutkan itu sekarang ini letaknya kira-kira di mana, Pak? Perkiraan saja mungkin. Iya, letak benteng ini kalau kita lihat sekarang masih berada di sekitar Masjid Raya dan sekitaran alun-alun. Dari sekitaran alun-alun memang iya. Pusat kota ya, sejak dulu sebetulnya di situ pusat kota gitu. Iya. Dan kami beberapa waktu lalu tinggal menemukan 2 potong ubin dari benteng itu di salah satu rumah penduduk di daerah Tegalpatian. Dan itu sangat mungkin bisa diteliti, Pak ya. Jadi secuil bukti itu sangat mungkin ya, mungkin usia ubin. Ya, usianya 216 itu. Oh iya. Terakhir, harapan Pak Sugi baik selaku guru sejarah maupun selaku aktivis ya. Bersyukur lah saya membahasakan gampang. Dari aktivitas yang dilakukan, dari kajian kesejarahan, dari kacamata yang ditemukan atau pembicaraan yang dilakukan oleh teman-teman aktivis sejarah, apa harapan Pak Sugi bagi masyarakat Klaten, bagi warga Klaten, tentu bagi milenial Klaten ke depan, artinya generasi pemuda, kaitannya dengan tadi bukti-bukti sejarah yang sudah ditemukan. Ya, jadi apa yang menjadi harapan kami terkait dengan kesejarahan yang ada di Klaten, khususnya bagi para generasi milenial yang ada sekarang ya. Jadi jangan berhenti untuk maju, jangan berhenti hanya sekedar sampai pada ini. Tentu saja harus dengan menggunakan dasar yang benar. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk bisa memberikan itu, setidak-tidaknya kami punya satu harapan lagi secara lebih khusus, meskipun tadi di awal kami sudah mengatakan punya keinginan untuk memasukkan belusukan itu menjadi muatan lokal di dalam materi pembelajaran. Setidaknya ada satu ikon besar terkait dengan sejarah Klaten, yaitu apa? Museum Klaten. Baik. Nah, menyambung mungkin saya
saya garis bawahi yang kata terakhir. Saya yakin kalau Mas Hari, saya anggap saja setuju karena tadi disebutkan kan ada beberapa peninggalan yang tak terstruktur artinya bersebaran di mana-mana. Apa harapan Mas Hari? Ya dari kami sih minimal itu ya tetap dirawat. Ngerawatnya gimana? Ya dibuatkan museum itu. Kalau museum tidak bisa berdiri, ya otomatis ya gimana kita mau belajar itu. Itu nanti kalau benda-benda tersebut sudah hilang, kita udah kehilangan jejak, mau gimana? Udah nggak ada bukti-bukti lagi, semakin kehilangan lagi nanti. Itu. Jadi museum di Klaten ya, karena saking banyaknya peninggalan. Bahkan tadi menurut data Mas Hari ada kurang lebih berapa candi tadi? Ada lebih dari 150 gitu. 150 candi dan itu berserakan. Betul. Di berbagai tempat. Baik, sedulur Bumi Klaten dimanapun berada, kita memasuki waktu akhir, tapi sebelum kita tutup ada sebuah kesimpulan yang nanti akan disampaikan, sekaligus ini penetapan atau penekanan dari apa yang kita diskusikan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Gus Wening Suwasono. Monggo Gus Wening. Ya. Selamat malam Sugeng Dalu, sedulur Klaten dimana berada. Sebagai acara penutup dari dua sesi diskusi kita, baik yang ada di Loji Gondang maupun di Cabe-Cabe, Peduli Klaten ingin memberikan satu pesan kepada seluruh warga Klaten bahwa Peduli Klaten ini ada dan terus beraktivitas untuk membangun kembali cita-cita masyarakat Klaten untuk kemudian lebih maju dengan tidak meninggalkan sejarah yang sudah ada. Jadi kalau kemarin kita bicara soal berdirinya Peduli Klaten, kemudian malam hari ini dengan cerita Badar Giyanti yang sudah dijalankan oleh kawan-kawan Peduli Klaten, baik itu oleh Mas Agung Bakar maupun Mas Iwan Purwoko yang sudah melakukan perjalanan dari titik Kota Gede ke titik 0 Klaten dan dari Kartosuro ke titik 0 Klaten. Seperti disampaikan oleh Mas Agung Bakar bahwa kalau kita bicara Mataram, Klaten ini juga bagian Mataram. Mataram bukan hanya Jogja, Mataram bukan hanya Solo, tapi Mataram ini ya bumi Mataram. Dan kita tarik tadi diskusi dari apa yang disampaikan oleh Mas Hari dan Pak Giyanto, bahwa Klaten punya sejarah panjang, baik itu tadi temuan-temuan, peninggalan-peninggalan yang dengan catatan-catatan tahun menunjukkan bahwa Klaten itu berusia lebih dari 1.200 tahun. Nah, 1.200 tahun yang lalu peradaban di Klaten sudah sangat maju, sudah sangat menguasai dengan didukung oleh sumber daya yang ada. Kalau tadi kita lihat titik-titik temuan itu ada di dekat-dekat sumber air. Jadi ada temuan di Mau, di bawah Mau ada sumber air Jolotundo. Kemudian ada di Yupit atau Ngupit itu juga ada banyak sumber air. Kemudian ada temuan di Ngrundul. Itu di Ngrundul juga banyak sumber air, menunjukkan bahwa peradaban Klaten didukung dengan sumber daya yang sangat luar biasa. Dan pada masa itu Klaten sudah sangat maju. Kemudian dengan bergesernya ke kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu yang kemudian bergeser ke Jawa Timur, kemudian agak punah sejarah itu. Kemudian muncul kembali dengan adanya Mataram Islam atau Mataram baru yang dikomandani oleh Panembahan Senopati, menunjukkan bahwa kalau kita lihat perjalanan dari Pajang ke Mataram itu pasti lewat Klaten. Tidak ada jalan tidak lewat Klaten.
Jadi dari Pajang ke Mataram, kemudian Mataram kembali ke Kartosuro lagi, pasti lewat Klaten. Dan Klaten bukan sesuatu yang kosong. Klaten pasti ada sesuatu yang ada isinya. Dan di peradaban itu tentunya Klaten sudah ada peradaban. Cuma sejarah belum menuliskan bahwa ada peradaban di Klaten di antara masa-masa itu. Nah, saat ini kita melihat kondisi Klaten yang sudah cukup carut maut, yang coba kita lihat saat ini kondisinya. Nah, mestinya dengan sejarah yang ada ini, Klaten harus bisa bangkit. Klaten harus bisa bangun, bahwa Klaten pernah punya peradaban yang sangat cukup maju. Baik itu di Mataram Hindu maupun di Mataram Islam. Dan saat ini Klaten ini terpuruk. Kondisi sumber daya alamnya mulai punah. Pertanian sebagai satu penopang kehidupan masyarakat juga sudah mulai banyak ditinggalkan. Kemudian orang larut dalam satu persoalan-persoalan yang sangat kompleks, terutama pada masa ini uripimu mampir milih. Jadi dengan kehidupan-kehidupan yang hanya setiap saat dihadapkan dengan memilih dan memilih, yang kemudian ini menjadi satu hal yang kita terpecah belah. Nah, dengan lakunya Wiji ini seperti pernah diuraikan oleh Mbah Bimo, bahwa lakunya Wiji ini kita menjadi satu lagi. Jadi kita tidak boleh dipecah dengan adanya tradisi 5 tahunan, baik itu dalam pilpres, pileg, pilkada, yang kemudian akan memecah belah dan itu akan menjadikan kita mundur. Nah, dengan momentum ini, marilah kita bangun kembali untuk Klaten dengan menggali sejarah, dan kemudian catatannya 216 itu apakah benar? Dengan fakta-fakta yang ada, apakah tidak bisa dicari lagi bahwa Klaten harus mencari jati dirinya, Klaten harus mencari kebenarannya, bukan pada catatan bahwa itu peninggalan kolonialisme kaitannya dengan Beteng. Jadi kita harus mencari jati diri kita supaya ke depan jati diri kita ini terus bisa maju. Dan ini yang harus kita gali terus supaya Klaten bisa terus maju, terus jaya, dan Klaten betul-betul akan moncer, akan kuncoro dengan semua sumber daya yang ada. Dan saat ini yang kemudian ke depan mudah-mudahan nanti juga kawan-kawan peduli Klaten akan terus mengembangkan ribuan UMKM, ribuan petani, ribuan ratusan desa dengan berbagai potensi yang itu harus kita gali terus supaya Klaten ke depannya akan bisa lebih kuat lagi, lebih maju lagi, lebih beradab lagi. Terima kasih, selamat malam. Semangat untuk kita semua, Klaten terus maju. Terima kasih. Ya, demikian jagungan kita malam hari ini, dan kami berharap apa yang tadi disampaikan dan harapan-harapan teman-teman aktivis sejarah maupun atas nama pemangku, pelaku atau pengajar sejarah. Satu, saya mencatat beberapa narasi tadi, adanya terobosan semacam mulok, blusuker, terus kemudian adanya museum, terus kemudian adanya kajian lagi terkait dengan hari jadi Klaten. Sekali lagi, hari jadi Klaten nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, terutama untuk pemerintah Kabupaten Klaten yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat. Dari saya Ansori, terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.